Dia cuma mengatakan, kalau memang apa yang kamu katakan itu benar, kita lihat saja nanti. Aku yakin, mati anak kamu, mati istri kamu. Itulah tuntutan dari ilmu yang kamu gunakan. Dan Paul menceritakan kalau sebenarnya ilmu yang dia ambil itu tidak ada pantangnya, tidak ada tumbalnya. Karena ketika dia bertemu dengan sosok gaib itu, dia melakukan perjanjian. Kalau sosok gaib ini akan memberikan kekuatan yang Paul minta, yaitu kekuatan 1000 jin yang ada di dalam badannya. Tapi dengan satu syarat. Pada hari itu, Paul mengalami kemalangan yang cukup menyedihkan. Dalam satu hari, anak istrinya meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Paul ditemukan meninggal dunia dengan bagian lehernya ini lembut. Seolah-olah leher Paul ini dipelintir dan patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian misteri yang pernah terjadi di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, yang mana kisah ini cukup melegenda. Kisah seseorang yang menuntut ilmu hitam dan mengakibatkan anak dan istrinya menjadi tumbal. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini terjadi sekitar tahun 75 yang lalu di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, yang mana lokasi atau desa tempat kejadian peristiwa ini memang dikenal orang sebagai tempat yang banyak sekali orang yang menuntut ilmu hitam di daerah sana. Lokasi atau tempatnya tidak bisa saya sebutkan. Kejadian ini saya dapat dari salah seorang sahabat saya yang menceritakan langsung kepada saya. Di sekitar tahun 75 yang lalu, ada seseorang yang bernama Paul. Paul ini nama panggilan ya, atau gelar lah, nama sebutan untuk seseorang ini. Nah, Paul ini memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak yang baru berusia 5 tahun. Beliau dikenal warga sebagai seseorang yang memang memiliki ilmu hitam, ilmu cindung atau ilmu santet. Namun di sini Paul memiliki ilmu lain yang lebih perkasa lagi, ya, ilmu yang dikenal warga sebagai persekutuan manusia dengan jin, penguasa alam gaib, yang mana seseorang yang ingin mendapatkan ilmu ini harus melewati beberapa ritual. Salah satunya harus mencari sumur tua yang sudah tidak digunakan lebih dari 10 tahun. Dan di sumur tersebut, Paul harus melakukan beberapa ritual sehingga dapat bertemu dengan jin, penguasa alam gaib yang akan memberikannya ilmu kesaktian. Nah, di kampung ini orang banyak sekali sudah ingin menuntut ilmu yang akan diambil oleh si Paul. Tapi warga ini tahu dampak dari ilmu kesaktian ini, dampak dari ilmu hitam ini akan merenggut nyawa anak dan istri. Orang menyebutnya
mati anak, mati emak. Nah, jadi Paul yang sudah diperingati oleh tetua kampung yang ada di sana, kalau ya sudahlah, ilmu yang kamu miliki ini sudah cukup hebat, orang-orang segan dengan kamu, orang-orang takut dengan kamu, janganlah kamu mengambil ilmu di sumur tua tersebut. Karena Paul ini sibuk ya, beberapa waktu dia sibuk bertanya kepada warga di mana sumur yang sudah tidak ditempati selama 10 tahun. Nah, jadi warga yang tahu kalau si Paul ini mencari sumur tua ini untuk melakukan ritual ilmu hitam yang akan didalaminya. Warga berpesan, "Sudah Laul, jangan kamu cari lagi sumur itu. Kami tahu kamu mencari sumur itu, kamu ingin bertapa di sana untuk bertemu dengan jin penguasa alam gaib. Ya nggak apa-apa lah, aku belum puas, hatiku belum puas kalau belum bisa mendapatkan ilmu itu. Orang-orang bilang, kalau untuk mendapatkan ilmu ini itu susah, ya, banyak tantangannya, akan bertemu dengan hal-hal yang menyeramkan. Aku penasaran, aku ingin mencoba." Nah, jadi warga yang sebenarnya tidak ingin memberitahukan Paul di mana lokasi sumur itu berada, ya, tapi karena Paul ini terus memaksa dan sedikit mengancam, akhirnya salah seorang warga memberitahu di mana lokasi sumur tua yang sudah 10 tahun tidak pernah ada aktivitas di lokasi tersebut. Ya, tidak pernah ada yang mandi, tidak pernah ada yang mengambil air dalam sumur tersebut. Jadi sumur ini terdapat di sebuah perkebunan warga yang sudah tidak diurus lagi, yang terletak di pinggiran kampung tempat Paul tinggal. Nah, jadi Paul sudah tahu di mana lokasi sumur itu. Dia langsung mencari. Akhirnya dia dapatlah dia menemukan sumur tua tersebut yang mana lokasinya itu memang tidak pernah datangi warga lagi. Lokasi perkebunan karet, ya, saya sebutkan lah ya, perkebunan karet. Di situ ada sebuah sumur yang sudah ditutupi oleh rumput-rumputan, sudah ditumbuhi oleh semak belukar. Nah, jadi Paul pun membereskan lokasi tempat untuk melakukan ritual. Tapi dia tidak bisa langsung melakukan ritual di sana. Ada beberapa proses lagi. Yang pertama, dia harus membersihkan sekitaran sumur itu dan dia harus menunggu malam Jumat Kliwon pada saat terang bulan. Pada malam itulah Paul baru bisa melakukan ritual di sumur tersebut untuk bertemu dengan sosok jin, penguasa alam gaib yang akan memberikan Paul kekuatan atau ilmu hitam. Nah, jadi warga yang sudah tahu apa yang akan dilakukan Paul, warga menunggu ketika Paul akan melakukan ritual. Jadi beberapa orang warga juga penasaran. Kami penasaran, pingin melihat Paul gimana sih, berani nggak dia nunggu sumur itu sendirian. Jadi beberapa warga yang pingin tahu, penasaran bagaimana sebenarnya ritual untuk mengambil ilmu ini, ritual untuk bisa bertemu dengan jin ini. Karena memang beberapa pemuda yang ada di kampung itu pernah mencoba namun gagal. Sebelum jin itu muncul, pemuda yang pernah melakukan ritual di sumur itu sudah berlari ketakutan karena melihat sosok yang sangat menyeramkan. Jadi sebelum sosok gaib ini datang, sebelum sosok jin itu datang, banyak sekali setan iblis yang mampir untuk menggoda orang yang ingin menuntut ilmu hitam ini. Nah, jadi ilmu yang dituntut Paul ini merupakan ya ilmu yang sudah menjadi legenda lah. Pada zaman dahulu, ya boleh dikatakan nenek moyang lah pada zaman dulu, pada zaman perang dulu, banyak mengambil ilmu ini karena memang untuk kepentingan sewaktu di zaman perang. Karena di zaman dulu di Jambi ini dikenal sekali sebagai ya gudang ilmu, banyak sekali ilmu-ilmu gaib yang dimiliki oleh orang Jambi. Nah, jadi ini merupakan salah satu ilmu. Orang mengenalnya dengan nama ilmu jin seribu. Jadi ketika orang ini sudah dapat bertemu dengan sosok gaib, penghuni sumur tua ini sebenarnya bukan penghuni sumur tua. Sumur tua ini hanya perantara ya untuk menjadi pintu atau gerbang gaib dari jin yang akan memberikan ilmu hitam ini. Jadi beberapa warga kan sudah pernah mencoba, dan menurut cerita warga
Di zaman dahulu kala, ilmu jin 1000 ini memang sangat kuat sekali. Ya, kita bisa mengartikan lah ya kalimat jin 1000. Jadi seseorang itu akan didampingi oleh 1000 jin untuk menambah kekuatannya. Pada zaman dulu, ada seseorang tetua kampung yang pernah menggunakan ilmu jin 1000 ini. Ilmu yang ingin diambil oleh si Paul. Jadi orang ini memang memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Ketika dia marah, dengan gampang dia bisa merobohkan sebatang pohon pinang. Dengan gampang dia bisa merobohkan sebatang pohon kelapa yang sedang berdiri. Jadi pada zaman dahulu, di sebuah kampung ada pesta yang diselenggarakan. Namun tetua kampung ini tidak diundang dan dia marah. Menurut cerita warga, beberapa pohon kelapa yang ada di sekitar tempat pesta itu dicabutnya dengan mudah dan dilemparkan ke tempat acara. Nah, orang inilah yang menggunakan jin 1000. Namun naas, ilmu jin 1000 ini akan meminta tumbal. Nah, tumbalnya adalah anak dan istri. Ketika anaknya mati, istrinya akan mati. Disinilah orang menyebutnya mati anak, mati emak. Paul yang sudah tahu resiko dari ilmu ini, dia nggak peduli. Ya, orang tuanya juga sudah berpesan kepada Paul, janganlah kamu ambil ilmu jin 1000 itu. Tidak baik, nanti anak istri kamu mati. Sedangkan sekarang istri kamu tengah mengandung anak kedua. Nanti mati anak, mati emaknya. Kamu mau tinggal dengan siapa lagi? Apakah kamu gak sedih kalau anak kamu mati, istri kamu mati? Nah, jadi Paul cuman menjawab, sebenarnya saya hanya ingin membuktikan apakah benar ilmu jin 1000 ini ada. Apakah benar sosok jin yang akan muncul itu sangat menyeramkan. Jadi ya, Paul tidak mau sama sekali mendengarkan nasihat-nasihat orang yang ada di kampungnya. Pada suatu hari, ketika malam Jumat Kliwon, pada saat itu tepat terang bulan, Paul berjalan di tengah kegelapan menuju ke tempat sumur yang sudah disiapkan untuk melakukan ritual bertemu dengan sosok jin penguasa alam gaib. Jadi warga yang sudah mengintai di tempat lokasi kejadian, yang mana lokasi kejadian ini di perbatasan kampung. Jadi warga sudah menunggu. Sebelum Paul datang, warga tahu kalau malam ini malam Jumat Kliwon dan sudah terlihat dari sore hari bulan sudah mulai timbul, menandakan nanti malam akan terang bulan. Beberapa warga datang ke lokasi kejadian, dia menunggu Paul datang. Sekitar jam 11 malam, Paul sampai di lokasi dengan membawa obor. Dihidupkan beberapa obor yang ada di sana untuk sebagai penerangan. Paul mulai membacakan mantra-mantra. Paul mulai mengucapkan ilmu untuk memanggil jin penguasa alam gaib. Dengan media sumur tua yang ada di hadapannya, sosok jin itu akan muncul bila mana amalan atau keyakinan Paul akan ilmu ini yakin seyakin-yakinnya. Jadi beberapa warga yang menyaksikan apa yang dilakukan Paul di sana dari jarak yang cukup jauh. Namun karena Paul banyak menghidupkan obor di sekitaran sumur itu, warga bisa melihat jelas apa-apa saja yang dilakukan Paul di lokasi sumur tua ini. Nah, sekitar jam 1 dini hari, anjing mulai melolong. Burung hantu yang ada di sana mulai berbunyi, membuat suasana di sana semakin menakutkan. Di sini warga mendengar di sekitaran tempat Paul duduk itu, di sekitaran tempat mereka mengintip, terdengar seperti suara langkah, seperti terdengar suara gaduh di sesemakan. Namun tidak ada sosok yang muncul, hanya suaranya saja. Hingga suatu ketika, Paul yang tengah duduk di sumur tersebut mulai mengambil gayung dan mulai menimbulkan air yang ada di sumur tersebut. Jadi sumur yang ada di sana itu airnya itu tidak terlalu dalam. Bibir sumur dengan jarak airnya itu palingan cuma sejengkal. Di situ Paul mulai menimbulkan air yang ada di sana. Perlahan demi perlahan tubuh Paul dibasahi dengan
air yang ada di sumur tersebut. Nah, di sini beberapa warga yang mengintip apa yang dilakukan Paul, mereka melihat di sekelilingan Paul itu sudah mulai terlihat sorot mata yang banyak sekali, seperti sorot mata binatang buas. Namun beberapa mata yang ada di sana itu ukurannya cukup besar. Mereka tidak yakin kalau sorot mata merah yang mereka lihat itu berasal dari sorot mata binatang buas. Nah, jadi ketika Paul sedang memandikan air yang ada di sumur itu, warga mulai melihat beberapa makhluk gaib mulai mendekati Paul. Di sini terlihat seperti wanita yang berjalan mengesot mendekati Paul. Wanita ini memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Bola mata merah menyorot dengan rambut yang berurai panjang. Wanita yang menggunakan pakaian seperti baju yang berwarna abu-abu, sudah terlihat compang-camping, mulai ngesot mendekati Paul. Nah, di sini Paul sama sekali tidak bergerak menatap wanita tersebut. Nah, Paul yang tadinya sedang menimbulkan air yang berada di sumur itu menghentikan dan menatap sosok wanita tersebut. Di sini sosok wanita yang sangat menyeramkan itu mulai mendekati Paul, dan di sini warga yang mengintip apa yang dilakukan Paul di sana melihat jelas kalau wanita itu menjulurkan lidahnya yang sangat panjang dan mulai menjilati air yang menetes dari tubuh Paul, air sumur yang ditimbulkan Paul. Mulai dari bagian leher, mulai dari bagian tangan yang basah terkena air tersebut, dijilat oleh sosok wanita tersebut. Lidahnya yang menjulur panjang, giginya yang sangat hitam, terlihat jelas. Namun di sini Paul sama sekali tidak merasa takut. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini mulai merasa kengerian yang sangat luar biasa. Salah satu warga mengatakan, "Job, ayo kita pulang. Daripada nanti sosok itu tiba-tiba muncul di belakang kita, menjilati tengkuk kita, lebih baik kita pulang." Jadi salah seorang lagi menjawab, "Kepalang tanggung, aku penasaran sebenarnya apa yang akan dilakukan Paul. Aku salut dengan Paul. Kalau aku yang ada di sana, aku sudah lari terbirit-birit. Untung saja kita di sini ramai-ramai." Mereka mengintip dari kejauhan itu ada sekitar 7 orang. Jadi mereka pun karena ramai, mereka berani untuk menyaksikan kejadian ini. Setelah wanita itu menjilat kering seluruh bagian tubuh Paul yang basah, sosok wanita itu tiba-tiba mulai mundur masuk ke semak-semak yang ada di sekitar situ dan tiba-tiba menghilang. Paul kembali mengambil gayung dan kembali memandikan air yang ada di dalam sumur itu. Nah, ketika Paul sedang menimbulkan air, tiba-tiba dari arah depan Paul, tepat dari arah depannya, di situ terlihat sesosok macan. Macan besar tapi perawakannya itu seperti singa. Rambe atau bulu bagian depan tidak seperti harimau, namun belangnya persis sekali seperti belang harimau. Memiliki belang kuning hitam dengan sedikit warna putih. Mulai mendekati Paul. Nah, warga yang melihat sosok harimau ini mengatakan kepalanya itu sama besar dengan ukuran drum. Ukuran drum itu kurang lebih diameternya sekitar 50 sampai 60 cm. Nah, sosok kepala harimau dengan jumbai panjang, dengan rawis yang panjang itu, ukuran kepalanya hampir sama besar dengan drum. Sosok itu mendekati Paul dan mulai membuka mulutnya, seolah-olah akan memakan Paul yang sedang menimbulkan air. Di sini, Paul kembali menghentikan timbukan airnya dan menatap sosok harimau yang ada di hadapannya. Entah apa yang dibaca Paul sehingga harimau yang membuka mulutnya besar tiba-tiba berjalan mundur dan menghilang dalam kegelapan. Jadi warga yang melihat, memperhatikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan Paul,
memang mengakui kalau Paul ini memiliki ilmu yang cukup tinggi dan kebatinan yang sangat luar biasa. Karena sosok harimau yang di hadapan Paul itu adalah sosok harimau siluman. Tapi Paul bisa mengusir sosok itu, membuat sosok itu menyingkir dari hadapannya. Tidak menggoyahkan keyakinannya untuk melakukan ritual untuk bertemu dengan jin penguasa alam gaib yang memiliki ilmu jin 1000. Jadi setelah warga menyaksikan dengan mata kepalanya, Paul dapat mengusir sosok gaib yang mengganggu ritualnya. Di sini Paul kembali menimbulkan air yang ada di dalam sumur itu dan tiba-tiba air sumur itu seperti mendidih. Terlihat letupan dari dalam sumur itu, seolah-olah air yang ada dalam sumur itu mendidih. Letupannya cukup tinggi dan di sini angin yang ada di sekitar Paul itu mulai berputar besar-besar dan membuat dahan-dahan yang ada di sana itu mulai bergoyang. Ranting-ranting kecil, daun-daun kering yang di sekitaran Paul itu mulai terangkat, terbang seperti terkena angin puting beliung. Di sini Paul terus menimbulkan air dan timbukan Paul ini semakin cepat dan muncullah sosok yang sangat mengerikan. 7 orang warga yang mengintip apa yang dilakukan Paul ini. 4 diantaranya berlari pontang-panting karena tidak sanggup melihat sosok yang keluar dari dalam sumur, menahan energi gaib yang terpancar dari sosok tersebut. Jadi setelah air itu meletup seperti mendidih, di sini keluar tangan yang cukup besar dengan menggunakan gelang seperti bola-bola seperti tasbih gitu. Keluar tangan yang sangat besar dan mulai muncul sosok itu dengan tanduk yang sangat besar, dengan kepala yang hampir mirip dengan kepala kerbau namun memiliki telinga besar seperti telinga gajah, memiliki gigi yang sangat besar-besar sekali dan sorot mata dari sosok ini memiliki sorot kuning dan di tengah sorot kuning itu terdapat seperti titik biru yang membuat orang yang melihatnya gemetar ketakutan. Nah, jadi 4 dari warga ini sudah berlari, tersisa 3 orang. Nah, jadi setelah sosok ini muncul full dengan wujudnya yang sangat besar. Warga yang melihat kejadian ini dapat menggambarkan atau mengirakan tinggi sosok itu lebih dari 4 meter. Nah, di sini Paul yang sudah tahu, sudah melihat kalau sosok itu sudah muncul di hadapannya. Dia menaruh gayungnya dan berdiri. Di sini warga yang menonton kejadian ini, yang menyaksikan kejadian ini, melihat kalau Paul ini entah apa yang dilakukannya, entah apa yang diucapkannya, berjabatan tangan dengan sosok itu dan sosok yang menyeramkan, sosok jin yang menakutkan yang sedang berjabatan tangan dengan Paul ini tiba-tiba menghilang. Setelah sosok itu menghilang, Paul kembali duduk dan seperti bersemedi. Warga yang sangat ketakutan karena sosok ini menghilang secara misterius. Di hadapannya tiba-tiba menghilang. 3 orang warga yang tersisa beranjak mulai mundur dan kembali ke kampung halamannya. Nah, keesokan harinya, warga mulai berbincang kalau Paul sudah dapat mengambil ilmu mati anak, mati emak. Sudah dapat bertemu dengan jin penguasa alam gaib dan di sini warga mengira-ngira pasti Paul ini sudah menyempurnakan ilmunya, sudah dapat ilmu jin 1000 yang diingin-inginkannya. Jadi warga yang cuman berani berbincang di belakang, tidak berani menanyakan hal ini langsung kepada Paul. Dan warga hanya memperhatikan keadaan istri dan anak Paul. Sedangkan pada saat itu, istri Paul tengah mengandung 5 bulan. Jadi beberapa bulan setelah kejadian ini, warga tidak melihat kalau ada kejadian aneh yang terjadi dengan anak Paul yang berusia 5 tahun dan istrinya yang tengah mengandung. Jadi warga beranggapan mungkin Paul ini cuma dapat bertemu saja dengan sosok gaib ini, tidak dapat menguasai ilmu jin 1000. Makanya anaknya nggak mati, istrinya nggak mati, tidak diminta tumbal oleh sosok gaib tersebut. Tapi pada suatu hari, di tengah keramaian, ada warga yang tengah beribut pasal kerbau yang salah jual.
Jadi pada saat itu warga ini mengembala kerbau tidak ada kandangnya. Jadi setiap warga yang memiliki kerbau, mereka memiliki tanda khusus di bagian tanduk dan di bagian hidungnya. Jadi terjadilah pertengkaran. Warga yang mengira kalau kerbau yang dijualnya adalah hewan ternak dia, ternyata salah jual, melainkan kerbau yang dijualnya ini adalah kerbau dari tetangganya. Nah, jadi keributan ini ya cukup heboh lah, sampai bawa-bawa parang, sampai mau main bacok-bacokan. Di sini Paul yang terkenal sebagai orang yang suka dengan kekerasan, suka untuk menguji ilmunya, langsung keluar dari rumah, berlari, mengejar di tempat keributan tersebut. Nah, banyak sekali warga yang menjadi saksi mata kehebatan Paul setelah mendapatkan ilmu jin 1000. Jadi warga yang tengah bertengkar, satu ekor kerbau besar yang ada di sana, ia kurang lebih ukurannya sepikul setengah. Sepikul setengah itu ya hampir 150 kilo beratnya. Kerbau yang sangat besar sekali, memiliki tanduk yang sangat besar, dan salah satu warga yang mengaku kalau kerbau ini punya dia, ya, membawa parang dan ingin mengapak orang yang menjual kerbau tersebut. Nah, disinilah ketika parang itu diayunkan, Paul datang, nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba menangkap parang itu, dan dengan gampangnya parang yang sangat tajam dibengkokkan Paul di lehernya. Parang yang ditangkapnya sudah dapat dipegang sama Paul. Bagian tajam dari parang itu ditempelkan di lehernya, ditekan Paul, dan parang itu ya seperti lentur, menjadi seperti kalung. Di sini warga yang menyaksikan itu sangat kaget dan sangat kagum. Jadi ya orang yang beribut ini terdiam, dan Paul menanyakan, kenapa kalian ribut-ribut? Apakah kalian jagoan? Kalau kalian jagoan, jangan saling bacok antara kalian. Coba bacok aku kalau kalian memang hebat. Ya, Paul yang sudah melingkarkan parang di lehernya kembali membuka parang itu dan melemparnya. Nah, jadi Paul yang gak puas dengan apa yang dilakukannya ini, warga yang menyaksikan kerbau yang berukuran 1,5 pikul dengan mudahnya dipegang Paul di bagian lehernya, dan kerbau itu dibawa Paul lari sangat cepat sehingga kerbau itu terseret. Nah, jadi warga yang menyaksikan ini sudah tahu kalau ilmu jin 1000 sudah dapat dikuasai oleh Paul. Karena secara logika, untuk mengangkat kerbau yang berukuran 1,5 pikul itu butuh 6 orang dewasa untuk mengangkat kerbau tersebut. Namun di sini enggak. Paul cuman sendirian dengan dikepitnya leher kerbau itu. Dibawanya berlari sangat kencang sehingga kerbau itu terseret. Nah, bekas seretan kaki kerbau itu ya terlihat jelas ya seperti orang membajak sawah. Berarti kerbau ini ketika dibawa Paul berlari, ketika diseret Paul ini ya menahan tarikan Paul ini sehingga membuat tanah yang ada di sana itu ya seperti digali. Nah, entah kemana kerbau itu dibawa Paul, warga nggak berani mengejarnya karena takut Paul ngamuk. Ternyata kerbau itu dilepaskan Paul, dibawa Paul nyebrang ke kampung sebelah, ke tempat penyembelihan hewan. Jadi di seberang kampung ini terdapat seperti kamar potong lah. Jadi kalau warga ingin menyembeli atau menjual hewan ternaknya seperti kerbau, mereka harus menjual ke sana. Setelah disembeli, dagingnya akan segera dijual atau dilelang. Nah, jadi warga tahu kalau kerbaunya di sana. Mereka pun mencoba untuk menyusul, dan ternyata kerbau ini sudah dijual oleh Paul. Dagingnya sudah tergantung, dan Paul mengatakan, barang siapa yang mengaku kerbau ini punya dia, kalau berani, putuskan tali penggantung daging ini, biar leher kalian aku putuskan. Jadi, ya, warga beranggap kalau Paul ini sudah keterlaluan. Ya, karena ilmu jin 1000 yang sudah ada di dalam dirinya, kekuatan yang ada di dalam dirinya sudah berlipat-lipat kali, ya, sudah di luar nalar manusia. Karena tubuh dari Paul ini 100% sudah dikuasai oleh jin. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Paul ini di luar akal sehat Paul sendiri. Karena warga mengatakan
tuntutan dari ilmu jin 1000 ini harus menunjukkan kekuatannya. Nah, bawaan dari ilmu jin 1000 ini akan menjadi sombong, akan menjadi angkuh. Seolah-olah dunia ini dapat ditaklukkan. Kalau seseorang yang memiliki ilmu jin 1000 ini tidak mengikuti kata hatinya yang sedang dikuasai oleh jin ini, dia akan mati. Dia akan dihabisi oleh ilmunya sendiri. Nah, jadi tua-tua kampung yang ada di sana mengatakan kepada warga, ya sudahlah, nanti secara adat akan kita selesaikan. Kerbau yang dijual Paul, kerbau yang telah disembelih oleh Paul ini akan kita ganti sama-sama, akan kita selesaikan. Tidak usah kita tuntut Paul untuk menggantinya, karena akan menyusahkan kita sendiri. Paul sekarang sedang dikuasai oleh setan. Jadi warga pun tidak berani. Mereka mengikut apa yang dikatakan oleh tua-tua kampung. Nah, jadi warga pun kembali berkumpul di balai desa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena Paul ini sudah menjadi seseorang yang sudah sangat berubah. Tidak seperti Paul yang dikenal warga pada zaman dulu, sebelum dia menuntut atau mengamalkan ilmu jin 1000 ini. Jadi warga tidak mengajak Paul, tidak mengundang Paul di acara rapat di balai desa. Karena selain orang ini akan membahas perilaku Paul yang sudah sewena-wena, sudah semaunya aja, mereka pun akan berembuk untuk mencari dana atau sumbangan lah untuk mengganti kerbau yang sudah diambil oleh si Paul. Jadi kepala adat atau kepala kampung mengatakan, ya udahlah, kita patungan untuk mengganti kerbau, karena sudah kewajiban kita orang kampung untuk mengganti sesuatu yang hilang di kampung ini. Ya, kalau kita minta ganti sama Paul, dia akan marah, dia akan ngamuk, urusannya bakal lebih runyam lagi. Nah, di tengah rapat tersebut, tiba-tiba dari kejauhan, Paul ini sudah berteriak-teriak seperti orang yang sangat marah. Setelah dia datang, sudah sampai di depan balai desa, tua-tua adat yang ada di sana berdiri dan mempersilahkan Paul untuk masuk. Namun di sini dia nggak mau. Dia merasa terhina, dia merasa dikucilkan. Dia mengatakan seperti ini, baiklah, kalau kalian sudah tidak menganggap aku lagi warga kampung di sini, tidak masalah. Kalian mengadakan rapat di balai desa, sama sekali tidak memberitahu aku, tidak mengajak aku, tidak mengundang aku. Apa salah yang aku lakukan? Tua-tua Tenggana yang ada di sana mencoba meredam emosi Paul. Bukan maksud kami untuk mengecilkan kamu. Kami berkumpul di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kamu lakukan. Kerbau yang kamu ambil, kerbau yang kamu jual, kami tidak permasalahkan. Jadi apa salah kami sehingga kamu datang ke sini marah-marah? Mendengar penjelasan dari tua Tengganai, Paul ini semakin marah. Dia menghentakkan kakinya ke bumi dan membuat balai desa itu geger seperti gempa bumi. Dan di sini ada sebatang pohon kelapa yang sangat besar. Dengan sebelah tangan, Paul kembali mengepitnya dan mencabut pohon kelapa itu, melemparkan ke balai desa. Untung saja warga sudah tahu kalau arah lemparan Paul ini, lemparan dari pohon kelapa ini mengarah ke balai desa. Mereka pun sudah bubar dan balai desa itu hancur ditimpa oleh sebatang pohon kelapa. Pohon kelapa yang sangat besar. Nah, di sini tua Tenggana yang ada di sana, salah satu sesepuh yang ada di sana tuh sudah mulai marah. Beliau juga memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Dia mengatakan kepada Paul, Paul, ilmu yang kamu tunjukkan barusan itu ilmu yang nyala, ilmu yang sangat sesat. Nanti mati anak, mati emaknya, baru kamu tahu rasa. Ilmu itu akan memakan tumbal. Paul yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua ini, dia cuma mengatakan, apa yang kalian katakan itu cuma mitos, apa yang kalian katakan itu cuma alasan kalian, karena kalian takut untuk mengamalkan ilmu ini. Aku dapat mengamalkan ilmu ini karena aku hebat, karena aku berani. Jadi kalian mau apa? Tua Tenggana yang ada di sana, yang merupakan orang pintar juga, memiliki kebatinan tingkat tinggi. Dia cuma mengatakan, kalau memang apa yang kamu katakan itu benar, kita lihat saja nanti. Aku yakin, mati anak kamu, mati istri kamu. Itulah tuntutan dari ilmu yang kamu gunakan.
Selang beberapa hari setelah kejadian ini, setelah keributan itu, warga mendapat kabar kalau anak Paul yang berusia 5 tahun demam panas, mengeracau dan seperti melihat sosok yang sangat mengerikan. Pada tahun 75 itu, kampung ini memang belum ada lampu. Rumah warga itu cuma diterangi dengan lampu lentera atau dengan obor. Ya, anak Paul ini setiap malam mengeracau dengan demam yang sangat tinggi. Karena Paul ini hanya memiliki ilmu kuat, hanya memiliki ilmu yang untuk kekuatan, tidak memiliki ilmu pengobatan atau ilmu perdukunan lah. Ya, Paul mau nggak mau mendatangi tua-tua kampung yang kemarin hari menasehati Paul tentang ilmu yang salah, ilmu yang dilakonin oleh Paul. Nah, pada zaman itu, ya, dokter ini boleh dikatakan ya nggak ada lah. Orang itu lebih banyak berobat secara alternatif, berobat kepada orang yang ngerti, tabib atau dukun lah. Jadi Paul ini karena anaknya sudah nggak karuan lagi kondisinya, panas tinggi, mengeracau seperti didatangi sosok yang sangat mengerikan. Setiap malam tetangga-tetangga Paul ini mendengar teriakan dari anaknya, "Pak, tolong Pak, Mak, tolong Mak, aku mau diseret Mak, aku takut Mak, Mak giginya besar-besar Mak, tanduknya besar sekali Mak." Terus meneriakkan hal tersebut. Nah, Paul yang khawatir, yang namanya anak ya, gak ada lah orang tua yang mau melihat anaknya sakit. Paul mau gak mau harus menemui tua-tua Tenggana yang kemarin hari bertengkar dengan Paul di balai desa. Jadi malam itu Paul datang ke rumah tua-tua Tenggana ini, ke rumah tabib ini, meminta pertolongan. Kalau anaknya sudah 4 hari ini mengeracau setiap malam, mulai malam datang, anaknya mulai demam tinggi, mulai melihat seperti ada sosok yang mengerikan, ingin menyeret-nyeret kakinya. Nah, ya, tua-tua kampung ini mengatakan kepada Paul, "Sudah aku peringatkan, sudah aku katakan, beberapa kali sudah aku katakan, sebelum kamu menuntut ilmu, sebelum kamu pergi ke sumur tua itu kan sudah aku peringatkan, kalau ilmu yang akan kamu ambil itu adalah ilmu jin 1000. Kalau ilmu yang kamu amalkan itu akan memakan tumbal, mati anak, mati emak. Nah, sekarang anak kamu sakit dan saya curiga sosok gaib yang ada di badan kamu, sosok gaib yang memberikan ilmu ini kepada kamu sudah meminta tumbal." Paul pun bingung dengan apa yang dikatakan tua-tua Tenggana ini. Dan Paul menceritakan kalau sebenarnya ilmu yang dia ambil itu tidak ada pantangnya, tidak ada tumbalnya. Karena ketika dia bertemu dengan sosok gaib itu, dia melakukan perjanjian. Kalau sosok gaib ini akan memberikan kekuatan yang Paul minta, yaitu kekuatan 1000 jin yang ada di dalam badannya. Tapi dengan satu syarat. Paul tidak boleh menjalankan perintah agama apapun. Agama Islam, Hindu, Buddha, Paul hanya boleh menyembah kepada sosok gaib tersebut. Dan Paul harus melakukan setiap malam Jumat Kliwon di bulan purnama, Paul harus mandi di sumur tersebut. Dan sosok ini tidak mengatakan kalau ada tumbal, apalagi harus tumbal anak dan istri. Jadi tua-tua Tenggana ini atau tua-tua kampung ini mengatakan kepada Paul, sebenarnya ilmu yang kamu ambil ini, ilmu yang kamu amalkan ini sudah menjadi legenda di kampung kita. Dulu banyak sekali, di zaman perang dulu, nenek moyang kita menggunakan ilmu ini, bahkan mati karena ilmu ini. Nah, kamu juga sudah mendengar cerita salah satu tua Tenggana yang ada di kampung kita dulu. Nenek moyang kita yang pernah tinggal di kampung ini. Dia juga pernah mengalami hal yang kamu alami, mendalami ilmu jin 1000. Anak istrinya mati, bahkan dia pun mati karena ilmu ini. Nah, jadi tua-tua Tenggana yang ditemui Paul ini menceritakan semua. Kalau nenek moyang yang diceritakannya ini, orang yang menggunakan ilmu jin 1000 pada zaman dulu ini adalah buyutnya sendiri. Dia tahu persis kejadiannya. Nah, jadi Paul ini nggak percaya. Nggak mungkin lah. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu mau nggak
ngobatin anak saya. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah ngoceh, nggak usah ceramahin saya tentang ilmu, karena ilmu yang saya miliki jauh lebih tinggi dari ilmu kamu. Nah, ya, tua-tua Tenggana ini cuma menjawab, kalau ilmu kamu tinggi, silakan kamu obati anak kamu. Walaupun kamu meminta saya untuk mengobatinya, saya tidak menyanggupi, karena saya sudah melihat sosok gaib yang ada di diri kamu. Sosok gaib yang kamu sembah itu tinggal menunggu hari untuk menjemput anak kamu dan menjemput istri kamu. Ketika anak kamu mati, istri kamu akan mati. Ketika anak kamu mati, emaknya pasti akan mati. Karena itulah tuntutan ilmu yang kamu ambil. Itulah jalan yang sudah kamu pilih. Jadi malam itu Paul yang marah sekali dengan apa yang dikatakan oleh orang tua ini. Dia marah. Dia meninju tiang karena rumah dari orang tua ini bagian terasnya itu tiangnya masih menggunakan kayu bulat yang berdiameter kurang lebih sekitar 25 cm. Paul dengan keadaan emosi, dia meninju tiang itu. Nah, menurut cerita, tiang bekas tinjuan Paul ini masih ada. Kayu bulat yang menjadi tiang itu gompel atau setengah dari bagiannya itu terkikis karena hantaman tinju dari Paul. Yang mana kalau tangan manusia pada umumnya, jangankan untuk menghancurkan setengah dari bagian kayu yang sudah kering, kayu yang sudah dijadikan tiang, untuk sekedar meninju kayu yang menjadi tiang itu aja nggak ada yang sanggup. Bahkan tangannya bisa patah. Namun di sini enggak. Paul bahkan bisa menghancurkan setengah dari bagian kayu tersebut. Paul dengan marah, dia kembali pulang dan anaknya ini masih berteriak, "Pak, tolong Pak, tolong Pak, aku takut Pak, aku takut Pak, Mak, tolong Mak, giginya besar sekali Mak." Ya. Singkat cerita, beberapa hari setelah Paul menemui orang tua ini, anak dari Paul meninggal. Pada malam hari, Paul yang nggak tahu pergi kemana, mencari pertolongan atau mencari obat lah untuk anaknya ini. Ketika dia pulang, anaknya sudah meninggal dengan keadaan yang cukup mengerikan. Matanya ini terbuka, bagian matanya itu melihat ke atas dan bagian tangannya ini seperti kejang, seolah-olah mohon maaf sebelumnya, ruh yang ada di dalam tubuh anak ini seperti direnggut, seperti dirampas. Nah, Paul yang pulang ketika pagi harinya melihat anaknya meninggal, karena Paul ini sudah setengah dari jiwa Paul ini dikuasai oleh sosok gaib, dikuasai oleh jin. Emosinya ini sama sekali tidak bisa terbendung. Dia ngamuk, bahkan rumah yang ditempati Paul ini hampir roboh. Beberapa orang yang mencoba untuk menenangkan Paul, mencoba untuk menghentikan Paul yang mengamuk, mulai keluar rumah, mulai menendang, mulai meninju pepohonan yang ada di sana. Bahkan beberapa pohon yang ada di sana tuh ketika ditinju oleh Paul tuh bergegar seperti terkena gempa. Nah, beberapa warga yang bertubuh besar mencoba untuk menghentikan aksi Paul ini karena nggak baik. Anaknya meninggal, Paulnya ngamuk-ngamuk. 3 orang dengan berukuran badan yang cukup besar, lebih besar dari badan Paul, mencoba untuk memeluknya dari belakang. Namun dengan sekali ayunan, 3 orang dewasa yang memiliki tubuh besar gempal ini terpelanting dan mengatakan kalau sosok yang dipegangnya ini memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Nah, jadi Paul yang tahu kalau apa yang dikatakan orang itu ternyata benar. Ilmu yang dianutnya ini memakan tumbal. Dia mulai kecewa, dia mulai seperti menyesal pada dirinya sendiri. Dan setelah anak Paul dimakamkan, pada malam harinya, istri Paul mengalami pendarahan dan meninggal dunia. Jadi pada hari itu, Paul mengalami kemalangan yang cukup menyedihkan. Dalam satu hari, anak istrinya meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Warga dapat memastikan karena cerita yang didapat warga, kisah dari ilmu yang sangat terkutuk ini memang ternyata benar-benar dialami oleh Paul yang
menguasai atau memiliki ilmu tersebut. Cerita warga tentang mati anak, mati emak itu bukan cerita bohong. Terjadi di kampung itu di tahun 75. Nah, jadi setelah kejadian ini, Paul yang mulai frustasi, ya, diketemukan warga meninggal dunia di sumur di tempat Paul mengambil ilmu ini, melakukan perjanjian dengan jin penguasa alam gaib. Nah, Paul diketemukan meninggal dunia dengan bagian lehernya ini lembut, seolah-olah leher Paul ini dipelintir dan patah. Setiap bagian sendi yang ada di tubuh Paul ini remuk. Jadi ketika warga mengangkat jenazah Paul ini, bagian tangan, bagian leher, bagian kakinya itu terkulai. Seperti tubuh Paul ini sama sekali tidak memiliki tulang. Nah, jadi setelah jenazah Paul dimakamkan, ya, disinilah tua-tua Tengganai, Pak Tua yang ditemui Paul kemarin, Pak Tua yang sudah memperingati Paul, Pak Tua yang nenek moyangnya juga mengalami hal yang sama dengan Paul. Dulunya menuntut ilmu terkutuk ini, menceritakan semuanya kepada warga. Kalau Paul ini meninggal akibat ilmu itu sendiri. Karena begini, setelah ilmu itu masak, setelah ilmu itu menyatu di tubuh Paul, ilmu itu tidak bisa dipendam, ilmu itu tidak bisa ditahan-tahan. Ketika emosi Paul ini naik, ya, ilmu itu akan mulai bereaksi. Apa yang akan diarahkan ilmu itu seperti memukul orang, seperti mengangkat batang pohon atau mencabut batang pohon. Paul tidak bisa menahannya. Kalau Paul menahannya, seluruh urat yang ada di tubuh Paul, seluruh tulang yang ada di tubuh Paul ini akan remuk. Jadi ya, Pak Tua ini mengatakan kemungkinan Paul ini kembali ke sumur itu, mengamuk di sana karena penyesalannya dan mencoba untuk menahan kekuatan yang ada di tubuhnya, kekuatan jin 1000 yang ada di tubuhnya. Jadi karena Paul ini sudah tahu, dia ini nyala, ilmunya ini salah, sudah terbukti, anaknya mati, istrinya mati. Jadi dia sudah gak mau lagi membawa dirinya ke tengah desa. Takutnya dia emosi akan merugikan warga. Nah, jadi karena Paul ini menolak kodrat ilmu yang sudah diambilnya, ya, tubuhnya pun hancur seketika karena kekuatannya sendiri. Ya, seperti diremukin oleh 1000 jin. Dengan kekuatan 1000 jin. Ya, jadi kisah ini sebenarnya masih sering diceritakan di lokasi atau di kampung ini untuk memperingati pemuda-pemuda yang ada di sana. Jangan pernah berpikir untuk mencari jalan untuk menuntut ilmu yang diceritakan ini karena sangat tidak baik. Pertama, tumbal yang diambil oleh ilmu ini adalah orang yang terdekat. Pertama anak, ketika anak mati, istrinya akan mati. Dan ilmu ini tidak akan sempurna untuk orang yang masih bujangan atau orang yang belum berkeluarga. Nah, jadi cerita ini masih sering diceritakan ya untuk memperingati pemuda-pemuda, warga kampung di sana. Karena kampung ini sangat identik dengan hal-hal mistis, sangat identik dengan hal-hal gaib. Jadi banyak sekali sebenarnya kisah-kisah misteri yang menyangkut tentang ilmu kebatinan, ilmu yang di luar akal sehat yang terjadi di Jambi. Ya, insya Allah nanti satu persatu akan saya bagikan, saya ceritakan untuk sahabat-sahabat semua sebagai pelajaran hidup kita. Nah, di sini rumah yang ditempati Paul, rumah yang dulu bekas anak Paul meninggal, bekas istrinya meninggal. Setelah rumah itu kosong, ya, banyak sekali warga melihat kalau rumah itu dihuni oleh lelembut. Rumah itu dihuni oleh ya sebangsa jin lah. Mereka ramai sekali di sana. Ketika malam hari, beberapa warga yang lewat di sana, tetangga-tetangga yang ada di sana, mendengar kalau ada aktivitas di rumah tersebut. Seperti ada orang yang memasak, seperti ada orang yang mengobrol, dan ketika pada maghrib
Ya, sekitar jam 5:30-6, warga seringkali melihat seperti sosok bayangan hitam keluar masuk di rumah itu. Nah, di sini rumah dari almarhum Paul ini sudah dirobohkan dan tanah yang bekas dijadikan tempat rumah Paul ini sekarang sangat angker sekali. Ketika saya mendapatkan cerita ini, lokasi tanah bekas rumah Paul ini belum dibangun apa-apa, masih menjadi seperti tanah kosong. Dulu sempat ada orang yang membeli tanah itu, ingin membangun rumah di situ, tapi ketika baru berniat untuk membangun, baru membeli bahan-bahan bangunan, orang yang membeli tanah ini, orang yang ingin membangun ini mengalami mimpi-mimpi buruk, seseolah didatangi oleh makhluk-makhluk gaib, melarang untuk lokasi itu dibangun. Nah, jadi lokasi itu sampai sekarang sampai saya mendapatkan cerita ini, nggak tahu lah ya kalau di tahun 2021 ini apakah lokasi itu sudah dibangun atau enggak. Saya mendapatkan kisah ini di tahun 2011 yang lalu. Jadi lumayan lama lah ya. Nggak tahu sekarang lokasi itu masih kosong atau enggak. Nah, jadi demikianlah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Apa yang dikatakan oleh orang tua-tua zaman dulu, menasehati kita tentang hal-hal yang baik, melarang kita untuk tidak melakukan hal yang buruk, karena akan terjadi dampak yang sangat tidak baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Lebih baik kita dengarkan. Jangan sampai terjadi hal seperti yang dialami oleh Paul. Sudah dinasehati, namun tidak mendengarkan. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf jika ada kesamaan karakter, kesamaan nama dalam cerita yang saya bawakan kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan kisah misteri atau pengalaman mistis yang sahabat-sahabat alami, sahabat-sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.